Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan cara untuk mendesain tulangan plat lantai dua arah. Selain dua arah itu sebenarnya plat lantai juga ada yang namanya sistem plat lantai satu arah. Itu mirip seperti balok. Untuk desain kali ini acuannya itu mengacu pada SNI Beton, nomornya itu 2847 tahun 2019. Oke, kita langsung saja. Pada bagian pertama, kita akan tentukan dahulu material yang akan digunakan. Ini sebagai contoh, kita akan gunakan material beton dengan mutunya itu atau FC prime-nya itu sebesar 29 MPa. Kemudian untuk berat jenis beton itu umumnya kan 2400 kg per meter kubik atau dalam satuan kilonewton itu 24 kilonewton per meter kubik. Kemudian di sini ada modulus elastisitas beton. Nilainya itu umumnya adalah 4700 akar FC aksen atau FC prime. Kemudian selain material betonnya, ada juga material tulangannya. Untuk tulangannya, umumnya kita gunakan BJTS 40 dengan mutu lelehnya atau FIE-nya itu 420. Kemudian untuk modulus elastisitas baja tulangan, ya seperti baja pada umumnya, itu memiliki nilai sebesar 200.000 megapascal. Oke, bagian berikutnya adalah pembebanan. Sebenarnya pembebanan ini kalian bisa cek di SNI pembebanan, terutama sih untuk beban hidupnya ya. Pada contoh kasus kali ini ada dua komponen beban, yaitu SDL atau beban mati tambahan dan LL atau beban hidup. Di luar itu sebenarnya ada beban mati, hanya saja beban mati di dalam sini itu kan berasal dari plat lantai, itu akan dihitung secara otomatis ke dalam pembebanan yang nantinya akan dihitung. Nah, dari sini kita ambil contoh SDL-nya itu 1,4 kN per meter persegi. Itu terdiri dari skrit atau finishing lantai seperti keramik, itu nilainya 1,1. Kemudian untuk komponen lainnya itu 0,3 berasal dari misalkan ceiling, MEP, maksudnya perpipaan, kemudian ada apa lagi ya, kayak kabel-kabel, lampu-lampu dan sebagainya itu masuk ke beban-beban CMEP atau Ceiling, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Itu biasanya itu misalkan itu untuk bangunan apartemen, hotel, atau kantor. Itu bisa pakai nilai seperti itu. Kemudian untuk beban hidupnya, kalau kalian lihat di SNI, itu kalau fungsinya adalah hotel, itu mungkin kisarannya 200 sampai 250 kg per meter persegi. Atau kalau dalam kilonewton ya kita ambil gampang itu 2,5 lah nilainya. Nah, ini saya ambil 5 itu untuk fungsi misalkan bagian lobbynya atau koridornya itu bagian-bagian terberat dari bangunan untuk fungsi hotel dan mungkin kantor juga ya, itu yang terberat untuk bagian umumnya adalah 500 kg per meter persegi. Kemudian pada bagian berikutnya adalah ukuran plat lantai. Oke, di sini plat lantainya itu ada kondisinya, apakah dia terjepit ataukah dia tidak terjepit. Maksudnya jepit itu adalah asumsi peratakannya adalah jepit sehingga dia bisa menahan momen, atau dalam kondisi aktualnya dia itu tulangan platnya mampu mendevelop tegangan tarik sehingga dia mampu menahan momen, atau mungkin platnya juga ada terusannya, atau tidak 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 hanya satu plat saja tapi di samping baloknya, di samping panel plat yang sedang kita hitung ada plat lantai yang lainnya di mana tulangannya itu menerus antara dua panel tersebut, maka itu bisa dianggap menerus atau terjepit. Di sini kita asumsikan saja yang terjepit adalah dua sisi,
di sisi yang pendek satu, sisi yang panjang satu. Kemudian ukuran platnya kita ambil contoh ukurannya 4 meter atau 4000 mm dengan lebarnya 3 meter. Kemudian tebalnya itu umumnya ya 12 cm, itu masih bisa lah untuk fungsi hotel atau kantor. Kemudian di sekeliling panel plat lantai biasanya kan ada balok ya, entah itu balok induk maupun balok anak. Nah, kita asumsikan saja dimensi balok-baloknya itu semuanya seragam sebesar 300 lebarnya dan tingginya 600 di semua sisi. Kemudian kita masuk ke dalam perbandingan kekakuan balok terhadap plat atau alfa. Jadi masing-masing sisi itu akan kita hitung perbandingannya, kemudian kita rata-ratakan. Kemudian di bawah sini ada perbandingan panjang plat lantai antara bagian terpanjangnya dan terpendeknya, itu adalah beta. Sebenarnya ini semua akan dipakai untuk perhitungan tebal minimum yang dibutuhkan jika kita tidak menghitung landutannya. Nah, pada contoh kali ini kita mendapatkan nilainya 92 mm. Sedangkan tadi kita coba desain dengan tebal 120 mm atau 12 cm. Jadi dalam hal ini tebal kita itu sudah cukup oke dan kita tidak perlu menghitung landutannya. Oke, bagian berikutnya adalah gaya dalam pada plat. Setelah kita input material dan sebagainya, maka di sini akan langsung ada perhitungan beban-beban yang nantinya akan di-compare atau diperbandingkan dengan kapasitas plat lantainya. Oleh karena kita hanya menerapkan beban gravitasi, di sini hanya ada dua kombinasi beban, yaitu beban mati saja yang dikalikan dengan 1,4. Kemudian berikutnya adalah kombinasi yang kedua, yaitu 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup. Beban mati yang dimaksud itu terdiri dari beban mati materialnya sendiri ditambah dengan beban mati tambahan atau FDL yang tadi kita masukkan nilainya. Kemudian dua nilai ini akan diambil yang paling maksimum untuk dibandingkan dengan kapasitas plat lantainya. Nah, untuk plat lantai dua arah ini dari beban ultimate ini nanti akan didapatkan momen yang harus ditanggung pada setiap bagian plat lantai, seperti lapangan dan tumpuan, baik pada arah pendek pelat maupun pada arah panjang pelat, itu masing-masing punya nilai tersendiri sesuai dengan kondisi tadi, dia apakah terjepit ataukah dia tertempuh secara sederhana, itu akan berbeda-beda nilainya. Kemudian bagian berikutnya adalah perhitungan pembesian. Di sini kita memerlukan input seperti tinggi efektif atau jarak dari muka tekan plat lantai terhadap sentroid daripada tulangan plat yang mengalami tarik. Nah, oleh karena tulangan pada arah pendek plat itu biasanya adalah tulangan utama, maka dia akan ditaruh paling luar dibandingkan dengan tulangan pada arah panjang. Di sini kita ambil nilainya 30 mm, yaitu dengan asumsi bahwa tebal selimut betonnya itu 25 mm, kemudian ditambah dengan setengah dari diameter tulangan yang dipakai. Dalam hal ini kita pakai D10, sehingga 25 tambah 5 itu ya 30 mm. Kemudian pada arah panjang platnya itu berarti setelah 25 ditambah dengan 5 kemudian ditambah dengan 10 berarti 30 ditambah 30 ditambah dengan 10 mm berarti 40 mm. Oke, kemudian di sini adalah faktor reduksi penampang. Untuk plat lantai itu kan dia adalah komponen lentur yang dia bisa saja gagal akibat tarik pada tulangannya
atau kita katakan sebagai terkontrol tarik, atau dia bisa hancur pada bagian betonnya atau terkontrol tekan. Nah, kalau dia terkontrol tarik, maka kita bisa pakai faktor reduksi 0,9. Sedangkan jika dia terkontrol oleh tekan, maka kita harus menggunakan sebesar 0,65. Karena kegagalan yang bersifat tekan itu lebih getas atau tiba-tiba mode kehancurannya dibandingkan dengan kegagalan tarik yang dia masih bisa berdeformasi sebelum akhirnya hancur atau bersifat lebih ductile jika dia mengalami tarik. Kemudian untuk mutu tulangan tambahan itu ya bisa dimasukkan, bisa tidak. Kalau memang tidak ada, ya bisa diabaikan saja, bisa dinolkan, atau ya tetap dimasukkan sebagai tulangan dengan mutu yang kita gunakan tadi di awal. Hanya saja nanti di bagian penulangannya kita tidak masukkan diameternya, sehingga tidak akan dihitung. Oke. Oh, saya lupa. Tadi di bagian faktor reduksi itu ada zona transisi, yaitu di mana kegagalan itu merupakan kombinasi antara tarik dan tekan, artinya tidak murni tarik dan tidak murni juga tekan, dan nilai itu bervariasi antara 0,65 sampai 0,9. Itu di SNDC bisa dicek sih rumusnya. Di sini sebenarnya sudah ada sih, kita udah bikin rumusnya kalau misalkan mau menggunakan Excel ini sudah dapat secara otomatis dihitungkan nilai P-nya, atau kalau misalkan memang ada kondisi khusus mau dihitung kembali masukkan secara manual, ya monggo-monggo saja. Kemudian setelah kita masukkan perhitungan pembesian, di sini bagian berikutnya adalah pembesian pada masing-masing bagian pelat. Seperti ini pembesian pada lapangan arah pendek pelat. Jadi tulangan yang berada di bagian bawah lapangan itu kan umumnya adalah tulangan tarik. Normalnya adalah tulangan tarik. Di sini kita asumsikan pakai D10 jarak 200. Kemudian pada pembesian lapangan arah panjang pelat kita gunakan D10 200 sama seperti pada arah pendeknya. Kemudian pada tumpuan-tumpuan di keempat sisinya kita gunakan juga tulangan yang sama, yaitu D10 200. Kemudian ada pemeriksaan batas pembesian maksimum dan minimum. Jadi di sini ada tulangan yang harus kita sediakan minimum sebesar 0,002. Terus itu rasio ya maksudnya ya. Nah, di sini maka ada perhitungan bahwa luas tulangannya per meter lebar plat lantai minimal adalah sekian, dan yang ini adalah tulangan yang dipasang, sehingga karena nilai AS nya itu lebih besar dari AS yang minimum dan dia juga sudah tidak melebihi AS maksimum yang diizinkan, maka kesimpulannya adalah oke, atau bisa dilanjutkan. Kita tidak perlu mengganti konfigurasi tulangannya. Oke, pada bagian berikutnya adalah perhitungan momen. Ini adalah perhitungan momen kapasitas sebagai contoh pada lapangan arah pendek. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah dihitung, maka akan ada rekapitulasi untuk masing-masing bagian pelat lantainya. Seperti ini. Misalkan pada lapangan arah pendek kapasitasnya adalah 13,36 dengan beban ultimate-nya 8,351, maka aman atau oke. Nah, untuk bagian lainnya seperti itu juga. Kalau kita lihat sekilas maka semuanya oke. Oke, pada skematik kali ini maka kita akan lihat bahwasanya tulangan-tulangan yang diperlukan itu minimum sebesar ini pada masing-masing bagian. Artinya, walaupun di sini dituliskan sebagai NA atau not available, maka kita
bisa saja tetap memberikan tulangan pada bagian tersebut. Misalkan gitu ya, kita pasang dengan tulangan yang sama pada bagian tumpuan, baik tulangan atas maupun tulangan bawah, memakai DS10200. Sedangkan untuk tulangan lapangan, kita bisa saja kasih opsi tulangan tekannya atau tulangan atasnya disamakan dengan tulangan tariknya, atau kita tidak perlu menggunakan tulangan tekan di zona lapangan atau biasanya kita sebut dengan tulangan promo. Artinya dia tidak ada tulangan tekan di area lapangannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mencobanya. Oke, selamat mencoba.